An extraordinary night. Scotland go to the world. Kapan terakhir kali kita melihat Skotlandia bermain di Piala Dunia? Mungkin sebagian football lovers yang menonton video ini malah belum lahir ya. Rabu 19 November dini hari penantian panjang itu akhirnya tuntas. Skotlandia menaklukkan Denmark secara dramatis untuk menggondol tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Skotlandia yang sempat berjaya pada medio 90-an seolah terkutuk tak pernah lolos ke Piala Dunia selama hampir 3 dekade lamanya. Kini dahaga mereka akan pentas tertinggi dunia sudah terobati. Bagaimana Skotlandia bisa lolos menuju Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada? Starting 11 Moment kali ini akan mengulas drama kelolosan Skotlandia yang menanti hampir 30 tahun lamanya untuk kembali ke Piala Dunia. Seperti apa kisah negaranya Andy Robertson ini? Mari simak selengkapnya. Skotlandia belakangan memang tak banyak diakui sebagai salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Dibandingkan dengan negara serumpun mereka Inggris, Skotlandia jauh tertinggal. Akan tetapi pada era 50-90-an, Skotlandia pernah berada pada masa jayanya. Piala Dunia adalah ajang yang langganan mereka ikuti. Awal mula masuknya Skotlandia ke Piala Dunia terjadi pada 1950, tahun ketika Skotlandia mendirikan ulang federasi mereka. Sayangnya, pada gelaran Piala Dunia 1950, Skotlandia mundur. Mereka baru ikut serta pada edisi 1954 berlanjut ke 1958 ketika skuad kebanggaan The Tartan Army cuma bermain di fase grup. 1974 sampai 1998 menjadi periode di mana Piala Dunia adalah ajang tetap yang selalu diikuti Skotlandia. Meski tak pernah berhasil lolos dari fase grup, Skotlandia era itu diakui sebagai salah satu negara kuat karena status langganan mereka di Piala Dunia. Terakhir kali berlaga di Piala Dunia, Skotlandia finish paling bunyi di grup A yang berisi Brasil, Norwegia, dan Maroko. Nama-nama punggawa Skotlandia ketika mereka menjadi langganan Piala Dunia memang kurang populer di era sekarang. Tapi di era itu, Skotlandia punya skuad yang dihuni banyak talenta berbakat. Antara lain Gordon Strachan, Jim Leighton, Alex McLeish, Graeme Souness, dan masih banyak lagi. Skotlandia adalah salah satu negara sepak bola tertua di dunia bersama Inggris yang sudah memainkan pertandingan pertama mereka sejak tahun 1870-an. Dengan status demikian, sudah sepatutnya Skotlandia menjadi langganan Piala Dunia. Sayangnya, sejak keberhasilan mereka menembus Piala Dunia 1998, Skotlandia seakan terkena kutukan. Negara Sir Alex Ferguson ini memang tak pernah kehilangan bakat-bakat hebat. Kita mengenal nama-nama seperti Charlie Adam, Che Adams, Stuart Armstrong, Andy Robertson, Billy Gilmore, hingga Scott McTominay. Sayangnya, kekayaan talenta hebat ini tak sejalan dengan prestasi Skotlandia pasca Piala Dunia 1998. Skotlandia selalu berjuang mati-matian di babak kualifikasi. Akan tetapi mereka tak pernah berhasil menembus Piala Dunia selama hampir 30 tahun lamanya. Keberhasilan mereka berlaga di Prancis 1998 menjadi kali terakhir tim ini merasakan pentas dunia. Sisanya berakhir dengan kegagalan. Pada edisi terakhir Qatar 2022, Skotlandia sudah cukup dekat dengan putaran final Piala Dunia. Mereka menjadi runner-up di grup F yang dihuni Denmark, Israel, Austria, Kepulauan Faroe, dan Moldova. Sayang di babak playoff Skotlandia tumbang 1-3 melawan Ukraina dan harus mengubur mimpi main di Piala Dunia sekali lagi. Sekitar 27 tahun sudah, Skotlandia melewatkan kesempatan untuk berlaga di putaran final Piala Dunia. Sejak tahun 1998, mereka total telah melewatkan 6 edisi Piala Dunia, mulai dari Korea, Jepang, sampai Qatar.
Setelah rentetan kegagalan tersebut, skuad kebanggaan The Tartan Army melakukan upaya berikutnya untuk lolos ke edisi 2026. Nama-nama yang dihadapi Skotlandia di putaran pertama kualifikasi zona Eropa tidaklah asing buat mereka. Di grup C, Skotlandia bersua musuh lama Denmark beserta Yunani dan Belarus. Skotlandia yang digawangi Andy Robertson dan Scott McTominay berhasil tampil impresif menguntit Denmark hingga akhir perjalanan babak kualifikasi. Petualangan Skotlandia langsung dimulai dengan laga paling berat. Menantang Denmark di Parken Stadium Copenhagen 5 September 2025. Skotlandia mengakhiri laga dengan hasil akhir 0-0 yang berarti 1 poin sudah berhasil mereka genggam. Skotlandia beruntung karena di laga berikutnya mereka berhasil amankan poin penuh melawan tim terlemah di grup C Belarus. Di jeda internasional bulan Oktober, Skotlandia masih berusaha ngegas mempertahankan upaya mereka untuk tampil di Piala Dunia setelah absen cukup lama. Hasilnya mereka berhasil melibas Yunani 3-1. Kemudian anak asuh Steve Clark kembali membungkam Belarus 2-1 untuk tetap mengekor di belakang Denmark yang belum tersentuh kekalahan. Drama terjadi di matchday kelima ketika secara mengejutkan Skotlandia tumbang 3-2 di tangan Yunani. Dewi Fortuna tampaknya masih menaungi Scott McTominay CS karena di laga ini Denmark dikejutkan dengan hasil imbang melawan Belarus. Skotlandia yang tampil cukup impresif akhirnya membawa perebutan tiket lolos langsung ke laga terakhir. Sejak sekian lama, Denmark kerap jadi momok menakutkan buat Skotlandia. Tapi tahun ini kondisinya justru berbalik. Skuad asuhan Brian Reimer cuma butuh hasil imbang untuk mengamankan satu tempat menuju Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Tapi mereka tak mengira Skotlandia akan melakukan perlawanan hebat di detik terakhir. Pertandingan di Hampden Park berjalan dramatis, di mana Denmark dan Skotlandia saling berbalas gol sampai menit akhir pertandingan. Skotlandia memimpin via gol cepat McTominay yang dibalas mantan rekan setimnya di Manchester United, Rasmus Højlund via titik putih. Laurent Sanglen sempat membawa Skotlandia kembali unggul. Tetapi Patrick Dorgu buyarkan kemenangan Skotlandia. Di waktu tambahan, drama terjadi. Kieran Tierney melesaikan sebuah gol indah pada menit 90+3 yang membuat Hampden Park kemudian bergemuruh menyambut kemungkinan Skotlandia comeback ke Piala Dunia. Kenny McLean mencetak gol dari tengah lapangan pada menit 90+8 untuk menendang Denmark dari puncak klasemen grup C dan membuat Skotlandia menang 4-2. Kemenangan melawan Denmark menjadi akhir yang dramatis buat Skotlandia. Publik Hampden Park berpesta seiring naiknya The Tartan Army menuju puncak klasemen dengan koleksi 13 poin. Andy Robertson dan kolega akhirnya berhasil mengembalikan Skotlandia ke Piala Dunia, menaklukkan Denmark yang selama ini lebih sering masuk Piala Dunia ketimbang mereka. Hampden Park akhirnya menjadi saksi bisu kembalinya timnas Skotlandia ke Piala Dunia 2026. Semua masyarakat Skotlandia, para pemain dan staf juga larut dalam kegembiraan pasca laga. Pelatih Steve Clark memuji para pemain serta para fans yang menurutnya bisa merasakan bahwa akan ada keajaiban yang terjadi. Tepat di akhir pertandingan, para penonton masih ada di dalam stadion. Mereka masih bersama kami, tak ada yang pergi karena semua bisa mencium keajaiban. Aku sudah bilang kami punya pemain yang bagus dan bersemangat. Mereka menunjukkannya malam ini fantastis, kata Clark kepada The Guardian. Kapten Skotlandia sekaligus pengawal Liverpool juga memuji kualitas yang dimiliki timnya. Ini adalah gambaran skuad kami, jangan pernah bilang mati, kami berjuang sampai akhir. Kami benar-benar membawa negara ini melaju, kami ke Piala Dunia, kami masih belum percaya ini terjadi, katanya. Sekarang setelah lolos ke pentas tertinggi dunia, Skotlandia tahu bahwa misi suci mereka kembali dimulai. Anak-anak yang dahulu menyaksikan nama-nama seperti Jim Leighton, Colin Hendry, dan Tim Boyd di Prancis 1998 kini sudah tumbuh menjadi bapak-bapak. Harapan mereka sudah jelas melihat generasi Robertson CS melangkah lebih jauh dari fase grup di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Skotlandia kembali membuktikan bahwa sepak bola modern adalah sepak bola yang lebih kompetitif.
Setelah 28 tahun, siapa mengira mereka akan lolos langsung menaklukkan nama besar seperti Denmark? Lalu setelah lolos, menurut kalian football lovers, bisakah Andy Robertson CS pecahkan rekor lolos dari fase grup di 2026 nanti? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Pastikan kalian sudah like video ini kalau kalian suka, subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan update dan pembahasan-pembahasan menarik dan paling panas seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.